Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Nuwasilu darsana wa qira'atana min kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Kitabun yatakallamu fihi muallifuhu an mabadi'a wa qawaidil lughah al-arabiyyah biwajhi ikhtisarin wa talkhisin. Wa nahnu an fil kalami anil mansubat ay halati nasbil ismi fi safhah 60. Kita sekarang di halaman 60 pembahasan halatu nasbil ismi, kondisi-kondisi sebuah isim dikatakan mansub, atau dengan kata lain pembahasan al-mansubat. Al-mansubat itu ada 11. Sekarang kita ambil yang pertama, yaitu khabaru kana. Kana, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan salah satu dari sigoh atau bentuk kalimat yang berawal dari susunan mubtada dan khabarul mubtada. Jadi ketika kita ketemu sebuah susunan kalimat, ada mubtada, kemudian ada khabar mubtada, susunan kalimat ini bisa kita tambahkan kana di depannya. Ya, misalkan kita mengatakan Muhammadun qaimun. Ya, ini namanya susunan mubtada khabar. Muhammadun qaimun. Ya, kalimat ini bisa kita tambahkan kana di depannya. Jadinya kana Muhammadun qaiman. Nah, qaiman inilah yang kita bahas sekarang. Ya, qaiman ini ya yang kita bahas sekarang. Qaiman ini disebut dengan apa? Khabaru kana. Yang tadinya dia khabarul mubtada, sekarang dia menjadi khabaru kana. Baik. Jadi kalau nanti antum temukan ya ada orang mengatakan ini khabar kana, berarti dia mansub. Nah, selama ini kan antum tahu maf'ulun bih itu mansub kan? Nah, yang selain maf'ulun bih ada khabar kana juga. Ya, jadi kalau antum dengar khabar kana sama dengan mansub, gitu aja. Ya, antum catat di kitab antum khabar kana sama dengan mansub. Sudah. Ya. Baik. Khabaru kana huwa kullu khabarin li mubtada'in. Tadinya khabar kana itu adalah ya khabar mubtada. Ya, tadinya dia adalah khabarul mubtada. Tadkhulu alaihi kana au ihda akhawatuha. Dia dimasuki oleh kana atau saudari-saudari kana. Semisal ketika kita mengatakan kanal muallimu hadiran. Yang kita sedang bicarakan di sini adalah hadirannya. Ya, hadiran di sini dihukumi mansub. Kenapa? Karena dia adalah khabar dari kana. Ya. Dan khabar kana itu pasti mansub. Kenapa tidak kita katakan khabar kana itu fathah? Boleh nggak kita katakan khabar kana pasti fathah? Ya, tidak terlalu spesifik kalau kita katakan khabar kana itu harus fathah. Ya. Kenapa? Karena tanda mansub tidak hanya dengan fathah. Baik, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya bahwasanya ya mansub itu memiliki beberapa tanda tergantung kepada jenis isimnya. Nah, di sini pertanyaannya sekarang hadiran limadza mansub bil fathah? Nah, hadiran kenapa dia mansub dengan fathah di sini? Hah? Ada? As-su'al khata huna. Ya. Hadiran naqul ya. Hadiran limada mansub? Ya, ma hada su'al. Hadiran daiman mansub limada li'annahu khabarukana wa su'al limada huwa mansub bil fathah wa naqul hada su'al laisa bi sahih. Ya, limada li'anna hadiran hada ya ismul mufrad wa ismul mufrad fi aslihi labudda an yakuna mansuban bil fathah. Baik. Kemudian asbahal ilmu muntashira. Muntashira di sini i'rabnya sebagai khabar dari kata asbaha. Jadi kana itu punya akhawat, salah satunya adalah asbaha. Ya. Baik. Ya, untuk antum yang belum pernah belajar tentang kana wa akhawatuha, ya sedikit tentang kana wa akhawatuha, bahwasanya kana wa akhawatuha itu
ya adalah sebuah fiil dia. Ya, itu bedanya dengan inna wa akhawatuha. Kalau inna wa akhawatuha dia adalah ya kok isim harf ya, harf. Maka inna kita kan harfu nasbin ya. Nah, jadi inna wa akhawatuha adalah huruf, kana wa akhawatuha adalah fiil. Ya, jadi kana itu fiil sama seperti zahaba, qara'a, jalasa ya kana. Hanya saja kana itu tidak diterjemahkan. Ketika antum mengatakan kana Muhammadun qa'iman, artinya sama dengan Muhammadun qa'imun. Ada apa tidak kana artinya sama, ya. Artinya sama. Hanya sedikit saja makna yang dikasih di situ, yaitu makna madhi, makna istimror, ya. Nanti di Mustalah Tsani kita akan pelajari ya kondisi-kondisi atau ma'ani kana. Ini apa saja makna dari kana ya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis. Baik. Jadi asbahal ilmu muntasyira mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Dhallal qudatu adilina jam'u mudzakkarin salim mansub bil ya ya li'annahu khabaru dhalla. Baik. Dhalla salah satu dari akhawat kana. Perasaan sudah kita bahas ini kemarin. Eh? Poin yang ke Oh, ya udah kita lompat ke poin yang keempat. Yajibu taqdimu khabaru kana idza kana shibhu jumlatin wasmuha nakirah. Nah, ini ada kaitannya dengan kondisi yang ketiga kemarin. Kalau kondisi yang ketiga, khabar kana harus dikedepankan. Afwan, boleh dikedepankan kalau berbentuk shibhu jumlah dan isimnya ma'rifah. Baik. Jadi kalau kita mengatakan kana Muhammadun iman. Ya, khabar kana mana? Iman. Hukum asalnya khabar kana itu ada di depan apa di belakang? Di belakang. Nah, di poin yang ketiga kemarin kita bahas kapan khabar kana itu boleh di sini. Ngerti? Jadi Muhammadnya di belakang, imannya di depan. Ya, kapan itu? Kalau khabar kana itu berbentuk syibhu jumlah. Kalau ini berbentuk syibhu jumlah, ini syibhu jumlah bukan? Bukan. Maka kita ganti misalkan ya syibhu jumlah itu kan ada dua ya, jar majrur atau dhorob. Kita ganti dengan fil masjid atau fil bait. Nah, kana Muhammadun fil bait. Nah, kalau bentuknya seperti ini, khabar kananya berbentuk jar majrur atau syibhu jumlah seperti ini, maka dia boleh ditaruh di depan. Ya, ya. Tapi ada satu syarat lagi, wasmuha ma'rifah. Ininya harus ma'rifah. Ini ma'rifah bukan? Ma'rifah berarti boleh. Kedua syarat tadi sudah terpenuhi. Apa syarat yang pertama? Nah, ini harus ibu jumlah. Syarat yang kedua harus ma'rifah. Apa yang ma'rifah? Isim kan? Isim kana. Nah, kalau kondisinya sudah terpenuhi dua syarat seperti ini, maka boleh kita rubah. Jadinya apa? Kana fil baiti Muhammadun. Ya. Ini namanya kondisi jawaz, kondisi diperbolehkan. Nah, sekarang di poin yang keempat ini kondisi wujub, kondisi diwajibkan. Ya, wajib dikedepankan khobar kana. Nanti harus di sini dia. Ya, idza kana syibhu jumlah. Ini syibhu jumlah bukan? Syibhu jumlah. Sudah memenuhi syarat berarti. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Wasmuha nakirah. Ya, isim kananya berbentuk nakirah. Ini nakirah bukan? Bukan. Maka kita ganti misalkan apa? Rajulun. Ya, rajulun. Ayo. Ya, berarti kana fil baiti rajulun. Asal kata kalimatnya apa? Kana rajulun fil baiti. Ya, kana rajulun fil baiti. Nah, dalam kondisi seperti ini karena rajulun nakirah, maka ya dalam kondisi seperti ini khabar kananya harus didepankan, harus diprioritaskan. Mafhumuna? Oke? Baik. Ini namanya ya, kalau anak katakan misalkan kana fil baiti Muhammadun, ini kondisi boleh atau kondisi wajib? Ya, boleh tak? Kondisi boleh. Tapi kalau anak katakan kana fil baiti
rajulun. Ini kondisi wajib. Ya, berarti kana fil baiti Muhammadun. Boleh antum baca kana Muhammadun fil baiti. Tapi kalau di sini nggak boleh. Kana rajulun fil baiti nggak boleh. Paham maksudnya? Harus di sini ya sibuk jumlahnya atau khabar kananya ditaruh di depan. Berarti susunannya sekarang kana khabar kana isim kana. Kalau di sini bentukannya apa? Sama. Kana khabar kana isim kana. Jelas ini? Jadi penentunya di mana? Ya, ma'rifah atau nakiroh dari ya isim kananya. Taib. Ya, jadi cara mengingatnya adalah kalau ya isim kananya nakiroh wajib. Ya, untuk tulis saja. Isim kana nakiroh sama dengan wajib. Isim kana ma'rifah sama dengan boleh. Ngerti nggak nih? Nah, itu cara mengingatnya. Ya. Isim kana nakiro sama dengan wajib. Isim kana ma'rifah sama dengan boleh. Boleh apa maksudnya? Wajib apa maksudnya? Eh? Wajib ditaruh di depan, boleh ditaruh di depan gitu. Baik, kita lihat contoh di situ. Kana fil kubi ma'un. Kana fil kubi ma'un. Perhatikan di situ. Ya. Mana khabar kana di situ? Fil kubi. Nah, masan. Ya, fil kubi khabar kana. Kemudian ya, maun sebagai apa di situ? Isim kana. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan isim kana itu nggak mesti datang langsung setelah kana. Ya, ya kalau datang langsung setelah kana mah enak ya. Kondisi normalnya memang begitu. Kana Muhammadun fil bait normal itu. Ya, tapi ada kondisi-kondisi seperti ini yang mana isim kanannya diletakkan di belakang. Baik, berarti bagaimana i'rabnya fil kubi? Fil kubi khabaru kana muqaddamun. Ya, fi mahalli mana? Raf'in nasbin au jarrin. Nasbin. Limadha? Li'annahu khabar kana. Di mana-mana khabar kana itu kalau enggak mansub ya fi mahalli nasbin. Jelas ya? Khabar kana itu hanya dua kemungkinan. Mansub atau fi mahalli nasbin. Kalau dia berbentuk kalimah wahidah, maka dia mansub. Ya. Kalau dia berbentuk jumlah atau sibuh jumlah, maka dia fi mahalli nasbin. Nah, fil kubi ini bentuknya sibuh jumlah, maka dia fi mahalli nasbin. Baik, ana ulang i'rabnya. Ya, kana fil kubi ma'un, kana fi'lun nasikhun mabniun alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Fil kubi fi harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al i'rab. Al kubi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasrah adh-dhahira ala akhirih. Wa shibhu jumlah min al jari wal majrur fi mahalli nasbin khabaru kana muqaddam. Paham? Nah, karena normalnya khabar kana itu apa? Muakhir. Baik. Kemudian ma'un, i'rabnya bagaimana? Ma'un, ya, mubtada, kaif mubtada. Ismu kana muakhar, ya, marfu'un aw mansubun, marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma. Baik. Kalau nakirah ma'rifahnya dalam i'rab nggak perlu disebutkan ya. Nakirah ma'rifah itu nggak perlu disebutkan dalam i'rab. Ya, ma'un nakirah nggak perlu disebutkan. Ya, di kitab ini ditulis itu bukan i'rab, itu penjelasan dari penulis ya. Fil kubi khabaru kana muqaddam li anna ismaha ma'un nakirah, bukan. Itu penjelasan, bukan i'rab. Jadi dalam i'rab tidak perlu kita sebutkan dia ma'rifah atau nakirah karena itu jatuhnya ke pemborosan jatuhnya. Baik, poin yang kelima, katsiran ma tuhdhafu kana ma ismiha wa yabqa khabaruha wa dzalika ba'da in walau. Ya, katsiran sering kali terjadi. Tuhzafu kana dihapus kana ma'a ismiha bersama dengan isim kananya. Kan ada kana, isim kana, khabar kana.
Kana sama isim kana dihapus, dua dihapus, sisa satu saja. Apa itu? Khobar kana. Kapan terjadi penghapusan seperti ini? Ba'da in walau. Ya, lihat di situ. Qad qila makila. Ya. In sidqan wa in kadiban. Wa taqdiru in kana al-maqulu sidqan wa in kana al-maqulu kadiban. Nah, jadi dia biasanya dihapus setelah in. Ya, in di sini in syartiyah ya. In di sini in syartiyah. Perhatikan kalimatnya. Qad qila makila. Ya, udah nggak usah pusingkan artinya itu. Fokus ke setelah in-nya. In sidqan wa in kadiban. In sidqan wa in kadiban. Nah, sidqan di situ sebagai apa i'rabnya? Eh? Apa? Khabar kana. In sidqan. Jadi bukan in yang menyebabkan dia mansub. Paham ya? Ya, karena ini in syartiyah. In syartiyah itu jazimah seharusnya. Tahu ya? Ya, jazimah seharusnya. Nah, tapi di sini datangnya malah mansub. Oh, berarti bukan in yang menyebabkan dia mansub. Ada sesuatu yang mahdzuf di situ. Ada sesuatu yang terhapus. Nah, apa itu takdirnya? Kanal makulu. Nah, jadi takdirnya adalah kanal makulu. Kanal makulu itu yang terhapus. Jadi in sidqon itu sebenarnya asal kalimatnya in kanal makulu sidqon. Ana ulang. In sidqon itu sebenarnya ada yang terhapus di situ yaitu kata kanal makulu. Antum kasih lingkaran itu di kitabnya. Kalimat kanal makulu. Ya, kanal makulu sidqon. In artinya jika. Ya, al makul artinya ucapan. Ya, sidqan jujur. Wa in kadiban. Wa in kanal makulu kadiban. Baik. Nah. Baik. Jadi ada yang terhapus di situ. Yang terhapus adalah kana dan isimnya. Ya, kenapa dihapus di sini? Ya, karena pakai in di situ. Ya, in itu boleh dihapus. Ya, kana dan isim kana setelahnya. Baik. Kemudian kapan lagi kana dan isimnya dihapus? Setelah kata lau. Ya, walau. Contohnya misalkan uridu minka walau kalimatan wahidatan. Ya. Wa taqdiru walau kana ar-raddu kalimatan wahidatan. Uridu minka walau kalimatan. Nah, jadi antum lihat kalimatan di situ mansub kan? Bukan lau yang menjadikan dia mansub. Walau kalimatan, bukan karena lau kalimatan itu mansub, tapi karena ada sesuatu yang terhapus. Apa yang terhapus itu? Kanar raddu. Ya, kanar raddu. Kanar raddu itu artinya ya, ar-raddu itu artinya jawaban. Ya. Uridu minka walau kalimatan wahidatan. Aku menginginkan darimu meskipun jawaban dengan hanya satu kata saja. Itu maksudnya. Oke. Nah, ini kayaknya penulis ini nggak dibalas chat WhatsApp. Makanya dia bikin contoh ini. Uridu minka walau kalimatan wahidatan. Ana chat Damanik misalkan, ya cuman di read doang. Ya, ana nanya dia, iya apa tidak? Itu doang yang dibutuhkan. Ya. Nah, maka Damanik, ya, maka ana chat terus Damanik ya, sambil marah. Uridu minka walau kalimatan wahidatan. Na'am au la. Wadihna? Sigo, ngerti ya? Baik. Mungkin antum bertanya ya, ikhwah. Ya, dari mana kok kita tahu bahwasanya takdir yang terhapus itu adalah kana raddu? Yang namanya sesuatu yang terhapus, itu kan berarti tidak ada dalam pengucapannya. Dari mana kalau kita tahu kalau yang terhapus itu adalah kalimat tersebut? Nah, inilah pentingnya memahami sigo, memahami konteks kalimatnya. Contohnya, kalau antum bertanya kepada anak, kaifa haluka? Ana jawab, bi khair. Apa itu bi khair? Hah? Apa tibi khair? Baik-baik saja. Ya. Kaifa haluka artinya apa? Bagaimana kabarmu? Ana jawab baik-baik saja. Apanya yang baik-baik saja? Kabar kan maksudnya. Nah, jadi ada kata yang terhapus nggak di situ? Ada. Ya, jadi seharusnya anak katakan kalau ditanya kaifa haluka jawabannya hali bi khairin. Tapi kata hali dihapus kenapa? Ya, kenapa anak cuma bilang bi khair? Ya, ya, itu sudah salah satu fungsi untuk mempersingkat. Kaidah Ibnu Malik menyebutkan dalam alfiahnya,
wa hazful ma'lumi jaizu. Menghapus sesuatu yang sama-sama diketahui itu hukumnya boleh. Yang tanya ke Damanik, Damanik berapa umur antum? Damanik mengatakan 25. 25 apanya? 25 nomor baju, nomor sepatu, apa nomor apa? Paham maksudnya? Tapi ketika Damanik mengatakan 25, Anda paham di situ 25 di situ adalah apa? Umur, bukan nomor baju, bukan apa yangnya. Paham ya? Baik. Kenapa? Karena maklum sama-sama dari konteksnya. Baik. Tapi kalau tiba-tiba Damanik masuk kelas mengatakan 25, paham nggak antum? Ya, ya. Madzhabika. Ya. Paham ya? Baik. Ya, jadi nggak ada konteksnya gitu. Ya, tidak ada konteksnya. Ya, begitulah antum ikhwah ketika belajar bahasa Arab. Untuk memahami suatu kata dalam bahasa Arab, antum harus lihat keseluruhan kalimatnya dulu. Tangkap dulu makna konteksnya gitu. Ya. Dalam bahasa Indonesia saja, ketika ada mengatakan kepada antum buah, kalau ada yang bertanya kepada antum apa arti buah, nggak bisa antum menjawab sampai kata buah itu dimasukkan ke dalam kalimat. Kalau antum mengatakan saya ke pasar membeli buah, ya buah pohon maksudnya. Tapi kalau buahnya dikatakan ya buah tangan, ya lain lagi artinya kan. Buah hati lain lagi artinya. Buah bibir lain lagi artinya. Padahal sama-sama mengandung kata buah. Inilah pentingnya memahami konteks. Gitu. Wadihuna? Baik. Malhuzah, catatan tambahan di situ. Idza dakhalat hurufun nafi'in wa ma walata 'ala al-mubtada' wal khabar fa innaha ta'malu 'amala laysa min akhawati kana ay tarfa'ul mubtada' wa tansibul khabara wa dzalika bisyart. Ini pembahasan agak mendalam dikit ya. Perhatikan baik-baik. Kalau huruf nafi in, ma, la, dan lata. 4 ini namanya huruf nafi. Tadi kita katakan in itu syartiyah. Ya. In itu syartiyah. Ini menunjukkan berarti in itu bisa syartiyah, bisa nafiyah. Yang kita maksud di sini adalah in nafiyah. Begitu juga ma nafiyah, la nafiyah, lata nafiyah. Ya. Jadi kalau 4 huruf ini masuk kepada sebuah mubtada atau masuk kepada sebuah khabar, maka dia beramal sebagaimana laisa. Yang mana laisa itu akhawat dari kana. Apa amalan dari kana wa akhawatuha? Memarfu'kan mubtada dan memasukkan khabar. Maka 4 huruf tadi, in, ma, la, dan lata, itu dia akan mampu memarfu'kan mubtada dan memasukkan khabar. Ya. Contohnya, lihat di situ. Mal husunu mani'atan. Ma di situ. Harfu nafyin ya'mal amala laisa. Al husun ya ismu ma mani'atan ya khabar ma. Baik. Nah, jadi untuk bisa 4 huruf ini beramal seperti laisa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, an yakuna ismuha muqaddaman ala khabariha. Harus ya isimnya muqaddaman ala khabariha, lebih didahulukan daripada khabarnya. Karena memang hukum asalnya kan isim kana duluan baru khabar kana kan. Nah, kalau dibalik kondisinya maka tidak berlaku kaidah ini. Itu syaratnya. Wa annan nafiyal ladzi afadatul adatu bakin lam yantaqid bi illa. Dan penafian yang didatangkan maknanya oleh al-adat. Al-adat itu maksudnya 4 huruf tadi. Ya. In, ma, la, dan lata. Bakin. Maknanya tetap ada. Lam yantakid bi illa. Tidak bisa dihilangkan dengan makna illa. Lam yantakid tidak bisa dibatalkan dengan illa. Contohnya, ketika itu mengatakan mal husunu mani'atan. Mal husunu mani'atan. Ma di sini ya'mal amalan laisa. Kenapa? Karena dia memenuhi 2 syarat tadi. Syarat yang pertama, ismuha muqaddaman. Kemudian syarat yang kedua, penafiannya itu tidak bisa dihilangkan dengan illa. Maksudnya tidak bisa dihilangkan dengan illa, ketika antum tambahkan illa, kalimatnya tetap bermakna penafian. Ya, jadi kalau Anda katakan malhusunu illa mani'atan dengan malhusunu mani'atan maknanya sama.
Nah, itu mana dari kata lam yantakid. Mafhum ada? Hah? Baik. La ba'sa kalau untuk nggak paham di sini karena ini udah agak terlalu dalam masuknya. Nah, ya jadi kapan empat huruf tadi in, ma, la dan lata ya'mal amala laisa, yang mana laisa itu kan akhwat kana ya. Ya, kana itu memarfukan mubtada, memasukkan khobar. Kapan empat huruf ini memarfukan mubtada dan memasukkan khobar? Ya, yang pertama syaratnya adalah kalau isim dari empat huruf ini muqaddam. Ya, contohnya malhusun. Al-husun itu isim, muqaddam kan? Maniatan khobar. Muqaddam tetap di depan. Ya. Ya, husun duluan baru kemudian maniatan. Baik. Kemudian syaratnya wa annan nafiyal ladzi afadatul adatu bakin lam yantakid bi illa. Ya. Makna penafiatnya tetap ada, ya, tidak bisa dibatalkan meskipun dimasukkan kata illa di dalamnya. Misalkan kita katakan malhusunu illa maniatan. Al makna bakin, makna penafiannya tetap ada, tetap sama-sama nafi kan artinya. Ya. Ya. Baik. Ketika Anda katakan kepada antum ikhwah, ma Muhammadun qa'iman. Ma Muhammadun qa'iman. Artinya Muhammad tidak berdiri. Negatif apa tidak? Kalimat negatif apa bukan ini? Negatif. Nah, sekarang kalau Anda tambahkan illa. Ma Muhammadun illa qa'iman. Negatif apa tidak kalimatnya? Ma Muhammadun illa qa'iman. Tidaklah Muhammad kecuali berdiri. Mana positif atau negatif? Antum paham nggak maksudnya positif negatif itu? Apa maksudnya positif negatif? Apa maksudnya kalimat positif negatif? Kan terlalu dalam itu, ya. Simple sebenarnya. Itu dia. Kalau ada huruf nafi, apa? Negatif. Kalau nggak ada, ya sudah sebegitu, gampang sekali. Ya, ya. Saya makan, positif negatif. Positif. Saya tidak makan, positif negatif. Bedanya apa? Ada kata tidaknya. Tidak dalam bahasa Arab huruf nafi. Nah, sekarang ketika itu mengatakan malhusunu mani'atan dengan malhusunu illa mani'atan, sama-sama damanya nggak? Iya, udah berarti. Paham maksudnya? Nah, kalau terpenuhi syarat yang kedua ini, ya udah berarti dia ya juz an ya'mal amala laisa. Baik. Kemudian yang ba, wa yustaratu fi amalila bil idhafa ila ma taqaddama an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Nah, adapun huruf la, ini kita ngomong dari 4 huruf tadi ya. Ada apa saja tadi 4 huruf? In, ma, la dan lata. Ini kalau terjemahin semua artinya tidak ya. 4 huruf ini semua artinya tidak. Nah, khusus pada la sekarang. La ini dia punya kaidah tambahan. Apa kaidah tambahannya selain kaidah di atas tadi? Syarat tambahannya adalah atau kaidah tambahannya adalah ya, an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Harus nakiroh. Kalau yang tadi kan nggak dipersyaratkan harus ma'rifah apa nakirah. Kalau ma itu harus nakirah. Baik. Ya. Afan, isim dan khabarnya harus dua-duanya nakirah ya. An yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain ya. Isim la dan khabarnya harus sama-sama nakirah. Nah, kaidah inilah yang menyebabkan pada lafaz al-hauqalah. Nah, apa itu lafaz al-hauqalah? Kalau lafaz tasbih itu lafaz subhanallah. Tahlil itu lafaz la ilaha illallah. Tahmid itu lafaz alhamdulillah. Kalau al-hauqalah itu lafaz apa namanya? La haula wala quwata illa billah. Nah, lafaz la haula wala quwata illa billah di situ kan ada la ya. La nafiyah, la haula wala quwata. Maka dalam kalimat la haula wala quwata illa billah ini ada 7 cara baca di situ. Ya, ada yang baca dengan la haula wala quwata,
Ada yang membaca dengan la haulun wala quwwatun illa billah. Ada yang baca la haulan wala quwwatan illa billah. Ada yang baca la haula wala quwwatin illa billah, dan seterusnya. Banyak versinya. Ya, disebabkan karena apa? Karena huruf la ini, ikhwah, dia memiliki kondisi-kondisi yang unik dia. Ya, kondisi-kondisi yang unik. Jadi dia punya bab tersendiri untuk membahas tentang la ini. Ya, itulah kalau kita mensyarah makna la ilaha illallah dari tinjauan bahasa, ikhwah, baru satu huruf la itu saja sudah dalam sekali pembahasannya. Belum ilaha, kenapa di fathah itu? Kenapa enggak la al ilaha? Kenapa harus ilaha nakiro? Ya, itu kalau dari sisi bahasa akan mendalam sekali pembahasannya. Ya, salah satu bentuk dalamnya pembahasan la itu ini, ya. Kalau huruf nafinya adalah la, selain yang empat, selain yang tiga lainnya, maka syaratnya harus ditambah satu lagi, yaitu isim dan khobarnya harus berbentuk nakiro. Nah, contohnya di situ la syari'un muzdahiman. Huna la nafiyah. Ya malam la. La nafiyah di sini beramal apa tidak? Amalan apa dia? Amalan laisa. Baik. Jadi laisa syari'un muzdahiman gitu dia. Ya, jadi i'rabnya bagaimana? La harfu nafyin ya'mal amala laisa. Perlu untuk paham di sini, ikhwah, bahwasanya la dan huruf-huruf nafi lainnya, hukum asalnya mereka itu semuanya la ya'mal amala laisa. Paham? Hukum asalnya dia tidak beramal dengan amalan laisa, normal, ya. Ya, huruf-huruf nafi itu tidak ada pengaruhnya pada kalimat sebenarnya, tetap doma gitu. La Muhammadun fil bait. Ya. Itu hukum asalnya, ya, huruf nafi itu. Tapi di sini kalau terpenuhi syarat-syaratnya, maka boleh dia beramal menjadi la Muhammadan. Ya. Tapi di sini tadi kita katakan dia harus nakiroh, berarti la syari'un. La syari'un musdahiman. I'rabnya bagaimana? La harfu nafyin ya'mal amala laisa, syari'un ismu la marfu'un bid dhammah, musdahiman khabaru la mansubun bil fathah. Baik. Kemudian lata, hiya la an-nafiyah zidat 'alaiha ta'ut tanis maftuhatan. Apa bedanya lata dengan la? Ya. Perhatikan di Al-Qur'an tidak semua lata itu ya termasuk nafi, ya kadang lata itu isim ya. Ya, ketika di surat Nuh ya, pembahasan tentang nama-nama berhala, la tahina manas, atau misalkan di nama-nama berhala di zaman zaman Nabi Nuh itu apa di punya ayatnya? Uh, Ya'uq wa Nasra itu sebelumnya ya. Ya, karena disebutkan di situ nama-nama berhala itu. Salah satunya adalah Lata. Nah, baik. Jadi Lata ini sebenarnya sama dengan La, tapi dia versi yang muannasnya. Paham ya? La itu versi mudzakarnya, Lata itu versi muannasnya. Baik. Wal katsiru fi lisanil Arab hadfu ismuha, hadfu ismiha wa baqa'u khabaruha. Ya, wa baqa'u khabariha. Dan yang paling banyak di dalam lisanul Arab, di dalam bahasa orang Arab sehari-hari, itu adalah dihapus isim lata dan khobarnya dibiarkan. Ya, contohnya misalkan la atas sa'ata nadima, ya, la atas sa'ata, ya, la atas sa'ata nadima. Takdirnya apa? La atas sa'atu sa'ata nadima. Jadi ada yang mahdzuf di situ. Apa yang mahdzuf itu? Ismu lata. Ya, isim lata di situ mudzakkar atau muannas? Muannas. Ya, karena muannas jadi bacanya lata gitu. Baik. Sebenarnya tidak ada bedanya ya la dengan lata itu, ya, ya sebenarnya tipis saja. Jadi kalau untuk mengatakan la Muhammad, la Fatimah boleh. Tapi kalau untuk mengatakan lata, maka lata Muhammad nggak boleh. Yes? Jadi lebih spesifik. Ya, maka lebih banyak kita temukan itu la apa lata? La. Karena la itu bisa mudzakkar, bisa muannas, sedangkan lata hanya untuk muannas saja. Nah, baik. Ada wa khabaru
kana. Baik. Kemudian selanjutnya adalah ismu inna. Ya, ismu inna juga pasti mansubun. Nah, wa hadza sanaquduhu fil liqa'il qadim insyaallah. Wallahu taala